Etsa Pips, welcome back again in our podcast Etsa Apps, podcastnya anak Etsa. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal menghadirkan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Kalau di podcast episode kemarin kita masih membahas tentang duta bahasa, dan kali ini kita bakal kedatangan wajah baru dari Etsa itu sendiri. Jadi kita bakal membahas sesuatu yang sangat dekat dengan Etsa, yang mungkin akhir-akhir ini anak Etsa juga sudah cukup familiar karena beliau juga mulai masuk untuk mengajar ke kelas-kelas. Jadi episode kali ini sesuai dengan tema yang ada di thumbnail kita nih teman-teman, yakni wajah baru dari Etsa. Mungkin langsung saja kita perkenalkan ke narasumbernya. Selamat datang kepada dosen kita, Miss Ayu Huzaifa. Hi Miss. Hi. Oke, sebelumnya we are so thankful that you are coming here today. Miss sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini di sela-sela waktu kesibukannya ya Miss ya. Jadi sebelumnya mungkin boleh Miss, apa kabarnya? Gimana kabar Miss? Alhamdulillah, I'm very well. I'm happy and healthy. How about you? Alhamdulillah, I'm happy and healthy too. Oke, jadi Miss, jadi disclaimer di podcast ini, karena ini podcastnya anak Etsa, jadi we are going to use mixed language. Jadi ada boleh Miss mungkin nanti in Indonesian or English, karena kalau kita pakai English ada general viewers yang mau juga untuk mendengar cerita-cerita kita. Kalau pakai bahasa Inggris, kita kan anak Etsa nih. Jadi untuk pendengar-pendengar anak Etsanya mungkin sudah tahu, sudah familiar dengan basic conversation kita gitu nanti Miss. Is it okay Miss? Okay, never mind, we will mix between bahasa and English ya. Yes, exactly. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya Miss ya, ada baiknya kalau kita kenalan dikit nih Miss dengan background alma mater Miss. Kalau boleh tahu Miss ini dari alma mater mana? Alumni mana? Oke, untuk S1 saya lulusan sastra Inggris dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Because I come from Surabaya, East Java, right? Along 3.5 years, kurang lebih 3 tahun setengah ya. Jadi di semester 7 itu saya skripsi berbarengan dengan KKN. Dan posisi saya KKN itu udah diterima di S2. Kayak begitu, jadi ya langsung satset ya satset gitu ya, fast track. Nah di S1 pendidikan bahasa Inggris ini kan ada program fast track ya. Nah boleh lah ya ikuti itu, kita manfaatkan gitu. Lanjut langsung di S2. S2-nya linear, ngambilnya di sastra juga, tapi skopnya lebih luas gitu. Jadi kajian sastra dan budaya di University of Erlangga. Jadi di Universitas Erlangga. Keren banget ya teman-teman. Kita udah tahu nih UNER itu merupakan salah satu top university juga ya untuk di Indonesia sendiri. Ya, jadi mungkin dari background Miss tadi bukan yang kayak kita dari anak pendidikan, tapi Miss sejatinya anak sastra Inggris gitu ya Miss. But that's okay. Keren banget nih Miss. Jadi berarti dari awal Miss tuh udah ada inisiatif untuk masuk ke dunia tenaga pendidikan, atau memang kayak coba aja dulu di sastra gitu Miss? Oke, memang dari awal itu saya dari diri saya pribadi itu kepengennya memang jadi guru. Why? Alasannya kenapa gitu ya? Karena yang pertama adalah sepertinya cita-cita ibu saya gitu ya. Aslinya maunya jadi guru, tapi karena keterbatasan ekonomi, karena kami sebenarnya warga dusun yang merantau ke kota besar Surabaya, jadi ibu hanya tamatan SMP gitu, dan bapak saya nggak sampai tamat SD. Nah begitulah, akhirnya ibu maunya saya jadi guru. Nah awalnya kecintaan jadi guru nih waktu semester 1 di S1. Jadi kalau di negeri itu kita padat ya, di kampus negeri itu dari pagi sampai sore kayak begitu. Tapi kalau di Miss dulu itu bisa diatur jadwalnya. Jadi pagi ikut kelas A, siang ikut kelas B. Nah jam 2 itu udah selesai dari kampus gitu. Lanjutlah dari kampus langsung ngajar di madrasah ibtidaiyah atau sekelas SD gitu ya. Semester 1 udah mulai ngajar ya Miss? Langsung gitu. Guys. Nah kenapa alasannya kok nggak S1 pendidikan aja gitu? Karena saya tidak diterima. Jadi sebenarnya mau masuk ke pendidikan gitu ya Miss? Actually, tapi karena memang seleksinya ketat ya, jadi kalian inilah hebat ya yang masuk di pendidikan. Nyemplung lah saya gitu lah, S1 di sastra. Nah akhirnya
keterusan lah gitu. Tapi walaupun saya S1-nya di sastra, S2-nya di sastra, tapi tetaplah kepengen ada jadi mimpi untuk menjadi guru gitu jadi ya, guru, terus kelanjutan sampai jadi dosen hingga saat ini. Tuh ceritanya. Jadi gitu, jadi beneran dari awal Miss tuh memang sudah ada niatan, goalsnya Iya. jadi tenaga pendidikan. Iya betul. Selain itu mungkin Miss ada kayak backup plan gitu atau plan B selain jadi guru nih, mungkin kayak misalnya kalau guru nih nggak terwujud, adakah cita-cita lain yang kira-kira Miss mau wujudkan gitu? Oke, jadi dulu saya kan kerja sama kuliah ya. Jadi kerjaan saya tuh nggak hanya satu aja, nggak guru aja, karena memang fokusnya nggak hanya berpendidikan tinggi, tapi juga cari uang gitu ya untuk kehidupan sehari-hari kalau dari keluarga Miss sendiri. Jadi selain jadi guru, saya juga penulis novel. Bagus banget. Keren banget. Jadi alhamdulillah dari novel itulah bisa memberikan kehidupan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau di guru kita itu kalau khususnya di Indonesia ya, dari guru atau tenaga pendidik kita itu nggak bisa loh mengeruk atau mencari uang sebesar-besarnya, karena memang kita sudah terpatri bahwa kita ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Betul, Jadi Miss tuh cari uangnya dari nulis novel. Nah novelnya diterbitkan di mana? Bisa di platform online digital, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh, udah ada yang pernah terbit di luar negeri, Miss? Iya, yang di luar keren negeri banget, guys. ada beberapa platform di luar negeri. Jadi nanti kita akan dikontrak begitu ya, dikontrak oleh I see. penerbit dari luar negeri. Selain itu, Miss juga sebenarnya seorang pedagang saya tuh. Oh, Jadi online banyak shop, ya, banyak banget. banyak cabangnya, Miss. Banyak cabangnya. Kayak gitulah. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak jadi tenaga pendidikan, Missnya beneran linear ke jiwa penulis dan juga jiwa wirausahaanya juga udah ada. Wirausahaanya juga. Mungkin gitu take a note ya, heads up tips sekalian yang lihat kalau kita tuh nggak bisa stuck di satu plan aja, tapi kita harus cari skill lain yang bisa kayak jadi our life saver gitu. Kalau misal jaga-jaga plan pertama itu nggak bisa terwujud, misalnya gitu. Oke, mungkin for the next question nih, Miss. Miss nih kan udah di awal-awal minggu ini udah masuk ke kelas-kelas nih. Iya, betul. Boleh dong Miss di-share pengalaman Miss selama ngajar di kelas ini, gimana atmosfer mahasiswanya, kelasnya, ataupun mungkin kayak fasilitas dari gedungnya boleh di-spill nih, Miss. Kalau kita perkuliahannya ada di GB3 dan GB4 ya. Mungkin yang pernah saya alami dari segi fasilitas ada gitu. Kelas yang terminal colokannya itu kadang masih sedikit, ini ya dan juga error. Ya. Itu sih untuk vibes-nya dari mahasiswa pendidikan sendiri, alhamdulillah yang saya rasakan ini wonderful ya, amazing ya, dan mereka tuh selalu aktif, Miss. Always kita itu interaktif banget gitu di dalam kelas. Jadi no problem dari mahasiswanya. Jadi nggak ada kayak apa istilahnya kayak tantangan khusus bagi Miss, kayak mungkin ada kelas yang susah diatur gitu selama ini ada nggak? Belum Belum ada sih. ada. Ya, semoga tidak ada juga, Miss. Semoga tidak ada. Iya. Oke, mungkin untuk next question ya, Miss. Boleh nih kalau nanti kami kan mahasiswa bahasa Inggris yang juga bakal menjadi, insya Allah bakal menjadi guru dan juga menjadi dosen seperti Miss. Boleh di spill tipsnya gimana cara kita tuh buat suasana kelas itu jadi nyaman. Mungkin tadi Miss bilang kan suasana kelas Miss interaktif. Gimana nih cara kami, tips kami untuk mengatur suasana kelas itu jadi interaktif juga nanti nih, Miss. Boleh Miss share tipsnya? Oke, jadi kalau kita ini ada di era yang udah modern dan canggih ya, berarti kita nggak bisa tuh hanya monoton discussion ceramah doang gitu, enggak. Berarti kita harus punya bahan ajar yang bagus nih. Kalau kita pakai PowerPoint, berarti usahakan kita pakai slides yang jadi nggak hanya burem atau hitam putih, jiplak teksnya ya. Apalagi kalau kita nggak melulu di kelas pagi ya, kita juga di kelas siang bahkan sore ya, udah jam-jam rawan dan jam-jam ngantuk tuh. Iya, betul. Nah, terus kita juga harus prepare ice breaking, boleh games atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan yang
membangkitkan semangat di dalam yang kelas. kayak membangkitkan kelasnya untuk aktif menjawab gitu ya, Miss? Betul. Dan satu lagi, kalau kita menghandle kelas yang mungkin dalam tanda kutip khusus dalam artian mungkin muridnya agak lebih aktif atau kurang begitu mengena gitu ya dengan penjelasan gurunya, berarti kita nggak bisa hanya duduk manis di depan. Sekalipun kita menjadi seorang dosen di kampus di mana mahasiswa kita udah dewasa, udah besar, tapi tetaplah kalau saya biasanya mondar-mandir tuh dari keliling kelasnya, dari kanan kiri. Jadi mereka tidak ada jeda waktu untuk curi-curi waktu buka HP atau mungkin lagi ngelamun gitu ya, tidur. Itu sih dari saya. Jadi itu ya teman-teman, mungkin boleh dicatat ya @sappips gimana cara mengatur suasana kelas biar bisa jadi interaktif dan menyenangkan. Itu dari Miss-nya sendiri, kalian bisa menghadirkan aktivitas yang menarik, bisa ice breaking, games gitu ya Miss ya. Boleh take notes ya @sappips. For the next question, kalau boleh tahu Miss dulu kan kita sama nih, mungkin field education-nya mungkin bedanya pendidikan sama sastra. Nah, kalau untuk matkul mata kuliah yang Miss sukai waktu kuliah S1 dulu, apa Miss kira-kira? Karena memang saya anak sastra, apalagi sastranya sastra murni. Jadi kalau di sastra Inggris itu juga dibagi beberapa ini ya, konsentrasi. Ada linguistik, ada yang literature gitu. Kalau saya memang ngambil yang sastra murninya. Jadi mata kuliah yang paling saya sukai adalah mata kuliah yang berhubungan dengan sastra, seperti poetry, drama, prose gitu. I enjoy with all of that. Jadi memang benar-benar yang Miss hobi kan kayak hobi menulis itu juga hobi juga di mata kuliahnya. Betul, exactly. Mungkin boleh nih, ini juga merupakan semangat bagi untuk anak-anak ETSA yang sekarang mungkin di semesternya lagi dapat mata kuliah drama juga Miss. Mata kuliah drama, prose itu kalau nggak salah ada di semester 3. Mereka lagi berjuang. Boleh guys, mungkin ditingkatkan lagi semangat di mata kuliahnya karena who knows if you can create something new, like Miss wanna create a novel or something story interesting gitu ya Miss ya. Betul sekali. For the next thing ya, I think, nah mungkin ini lebih ke personal Miss. Siapa sosok yang cukup menginspirasi Miss hingga saat ini bisa kita katakan Miss sudah keren saat ini? Ada siapa di balik kesuksesan Miss gitu? Siapa sosok yang menginspirasi itu? Ini bisa jadi dari keluarga atau dari dosen-dosen saya dulu. Boleh dari dosen aja mungkin dari dosen ya. Jadi memang kita jadi tenaga pendidik itu ternyata seberpengaruh itu ya ke mentally dari murid-murid dan mahasiswa kita ya. Betul, makanya nggak jarang kita ngelihat postingan di TikTok itu ada yang mereka itu membuktikan kesuksesan di masa depan karena mereka pernah dihina sama gurunya di sekolah. Nah kayak gitu memang, jadi kita jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, kita memang harus benar-benar bisa membawa sikap kita gitu ya di depan. Ini yang saya garis bawahi. Kalau dosen saya memang waktu S1 dulu banyak sekali dosen-dosen saya itu cukup komunikatif. Karena mungkin karena beliau kebanyakan masih muda ya. Jadi jiwanya masih semangat mengajarnya masih ada. Semangatnya masih ada. Jadi itulah yang menginspirasi saya untuk bisa menjadi seperti ini gitu. Mungkin salah satu dosennya Miss tuh bisa nggak misalnya kayak suka dosennya tiba-tiba juga suka sama matkulnya gitu? Bisa karena enjoy aja gitu dengan pembawaan beliau. Ya karena mungkin dalam beberapa kasus ya mahasiswa tuh kadang suka sama matkulnya, nggak dosennya yang nggak mendukung nih sama situasi belajarnya. Jadi beberapa mungkin saya juga dengar dari teman saya itu, jadi mereka pelajarnya nggak masuk, padahal matkulnya tuh termasuk matkul yang menarik gitu kalau di field of bahasa Inggris. Mungkin dari Miss poinnya itu dosen-dosen yang komunikatif itu tuh bisa menarik minat mahasiswa nih untuk belajar lebih dalam lagi ya Miss. Betul sekali. Dan juga mungkin ada nggak salah satu cerita yang ketika di masa kuliah kemarin Miss tuh cukup cukup membuat Miss tergerak untuk aku harus usahain ini gitu, aku harus sukses kayak gini. Ada nggak satu momen di mana Miss mau mewujudkan sesuatu gitu karena cerita tersebut? Ada sih gitu, karena boleh ceritanya Miss. Saya tuh kan dari keluarga yang biasa ya. Bahkan dulunya ketika orang tua saya merantau dari dusun ke kota besar Surabaya, itu juga penuh perjuangan gitu. Pernah ada di momen keluarga kami tuh benar-benar ada di bawah.
dan sempat merasakan situasi yang kurang enak gitu ya dari keluarga kami, baik dari keluarga bapak saya atau keluarga ibu saya begitu. Katanya kalau wanita berpendidikan tinggi itu buat apa? Gitu. Ujung-ujungnya kembalilah ke dapur kayak begitu ya. Kembalilah mengasuh anak. Ternyata untuk menjadi wanita berdaya dan bervalue itu kita nggak melulu dengan stay di rumah aja. Iya, betul. Tapi itu pilihan juga sih ya. Mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir atau bahkan keduanya, wanita karir dan ibu rumah tangga itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita itu menyerah dengan keadaan gitu. Nah, dari situlah saya tuh mau membuktikan bahwa dengan pendidikan tinggi, dengan menjadi sarjana, kita tuh sudah berdaya sebagai seorang wanita. Iya, betul. Gitu sih. Jadi mungkin ini kisahnya lebih kayak satu momen dimana ini tuh memotivasi Miss banget untuk Iya, kayak betul. sebenarnya stigma orang-orang kalau perempuan itu cuma kayak diam di rumah, stigma Betul. maaf nih, stigma kayak patriarki itu tuh Betul. salah gitu ya Miss. Ya Iya. satu hal yang harus kita proof gitu. Sebenarnya itu juga datang dari diri wanita mungkin di Iya, semua wanita kayak mereka tuh sebenarnya nggak cuma soal memasak dan jaga anak di rumah, tapi juga kita tuh juga bisa loh kalau untuk bervalue dan berpendidikan tinggi gitu. Betul sekali. Ya Miss. Sip. Oke, mungkin next thing that I want to ask is that Ya. sebagai mantan mahasiswa juga nih dulu, Ya. ada nggak pengalaman yang buat Miss mau nyerah gitu kan? Mungkin sekarang ada juga kan kayak orang-orang yang di masa skripsi atau masa kuliah, masa belajar kayak kami ini udah kayak Betul. udah nggak kuat, kayak mata kuliahnya udah mulai berat dan Iya. sebagainya. Itu tuh kayak benar-benar draining energi. Ada yang mungkin kalau mereka nggak tahan bisa aja mereka kayak udah nyerah aja, keluar dari kampus gitu kan. Iya, Miss. mundur. Hal terburuknya mungkin Miss ada di masa tersebut dan gimana cara Miss mengatasinya gitu? Oke, pasti semua dari kita ini pernah mengalami titik terendah di kehidupan kita, termasuk juga saya. Dulu waktu saya S2, saya tuh kan kuliah, non-stop kerja juga, Iya. dan juga menikah, begitu ya. At the Jadi same time. berbarengan, tiga itu, dan itu gak mudah sekali gitu, karena memang benar-benar hanya punya waktu istirahat 2-3 jam aja Untuk perharinya. satu hari tidurnya Iya. gitu. Wow. Iya, karena memang menumpuk sekali gitu ya, tugasnya menumpuk, terus pekerjaan yang harus dikerjakan juga menumpuk, dan juga kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami begitu ya. Nah, itu sebenarnya saya udah kayak kepengin, udah nggak sanggup nih kayaknya udah. Itu waktu di S2 ya? Miss? Iya, waktu di S2 sih, waktu berasanya itu. Jadi apa yang membuat saya kembali lagi untuk bersemangat ya, itu tadi kembali lagi ke niat kita gitu. Jadi normal aja gitu loh, seorang manusia merasakan sedih, merasakan ingin menyerah, nggak apa-apa, itu Iya. normal. Itu valid ya. Iya. Tapi setelah itu kita nggak boleh nih jalan di tempat aja atau bahkan mundur. Jadi kita ingat lagi apa tujuan kita sih sebenarnya gitu. Terus kita kuatkan hati dan keimanan kita bahwa kita itu masih ada banyak cita-cita dan impian yang harus kita wujudkan gitu. Jadi ya udah kita jalani pelan-pelan, walaupun dalam hati ya Allah Ya Allah. Walaupun kayak mau minta tolong Iya, nih, tapi ya nggak apa-apa, betul. jalanin aja. Mungkin semua mahasiswa itu ada di Iya. fase tersebut ya Miss. Jadi Iya. ini juga notes mungkin bagi Etsa Pips di luar sana. Kalian kalau ada di masa tersebut, don't try to move gimana ya, kayak mundur satu step ke belakang, tapi coba untuk kayak yaudah jalanin aja dulu seberapa beratnya, resikonya tanggung aja dulu, sisanya nanti urusan Allah gitu ya, urusan Iya, Allah juga yang betul. membantu. Karena harus balance juga ya teman-teman, meskipun lagi burn out atau overwhelm Iya, ya Miss betul. istilahnya. Pernah nggak Miss kayak burn out kayak gitu di masa perkuliahan di S1 aja dulu gitu? Oh, Miss? di S1 ya, pernah juga. Iya. Karena memang tugas itu kan menumpuk sekali ya. Dan pernah juga ada di posisi yang memang benar-benar udah nggak nyampe nih gitu. Antara tenaga, pikiran itu udah kayak full banget gitu. Udah penuh banget. Udah penuh banget. Sedangkan tugas yang harus dikumpulkan otomatis harus tepat waktu dong gitu kan. Kita kan harus adil ya. Jadi nggak bolehlah kita mundur ke belakang. Kita diberikan kelonggaran sedangkan teman-teman kita udah ngumpulin di depan gitu kan. Jadi ya
kita kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tetap dikerjakan Itu sih. maksimal meskipun udah telat gitu. Iya, jadi mungkin kalau agak terlambat mengumpulkan ya mungkin selisih 1 jam atau 2 jam tetaplah dikumpulin gitu. Tapi tetap harus ada komunikasi dengan dosennya gitu. Jadi ada alasan mengapa ini agak terlambat mengumpulkan kayak begitu. Itu sih dari saya. Jadi gitu ya teman-teman, meskipun kayak seterlambat apapun tugas yang kalian kumpul, tetap kerjakan dengan baik. Iya, pesannya. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan cuma gara-gara telat tapi kayak dibuatnya salah-salah gitu ya, Miss. Iya, betul. Jadi mungkin next ini cuma a bit tips yang mungkin Miss bisa share ke anak-anak ETSA. Kayak Miss kan juga seorang penulis nih. Iya. Nah, seperti yang kita tahu kayak writing itu salah satu hardest part dari belajar bahasa Inggris. Iya, Dan betul. saya juga ngakui itu kayak writing dan juga menyesuaikan dengan grammarnya itu tuh cukup sulit. Apalagi untuk mengarang apa nih storyline yang harus kita buat. Mungkin Miss bisa sharing tips ke kita gimana tips writing yang bagus gitu loh. Oke. Jadi kalau di novel kita itu jangan terpaku ini grammarku salah nggak ya, benar nggak ya. Jadi kalau kita dari awal untuk memutuskan kita pakai simple past, ya udah kita pakai simple past semua. Itu menghindari kerancuan di dalam pikiran kita gitu utamanya. Karena untuk mengarang cerita itu memang butuh effort gitu ya, butuh effort yang lumayan. Butuh imajinasi juga yang luar biasa. Gitu. Terus selain itu menulis novel itu kita harus riset. Jadi oke, itu memang mengarang, imajinasi dari pengarang. Tapi kita nggak bisa loh, kita hanya di awan-awan aja gitu, nggak bisa. Asal-asalan cerita. Iya, jadi harus riset dulu. Grammarnya kita pakai satu aja, fokus di satu grammar. Kalau mau pakai simple present ya yang paling gampang. Jadi pakai simple present aja, jangan digabung-gabung dengan future perfect gitu. Jadi nanti kita malah bingung. Akhirnya kita fokusnya di grammar aja, terus abai kita nanti dari dengan alurnya. Jadi kalau mau menulis dari hati, menulis aja. Terus targetkan satu hari itu mampu menulis berapa. Kalau saya sesuai dengan kontrak dari penerbit. Kalau dari penerbit satu hari mintanya misal 3.000 kata. Oke, kita tulis 3.000 jadi, kata. Targetnya gitu. itu per kata gitu ya, Miss? Iya, biasanya. jadi kalau 1.000 kata itu kalau menggunakan spasi 1,5 itu kurang lebih 3 lembar. Jadi kalau 3.000 kata berarti sehari kita harus nulis kurang lebih 9 sampai 10 lembar. Kalau saya pernah tuh sehari sampai 10.000 kata. Wow, itu maksudnya ngarang dapat idenya itu gimana gitu, Miss? Kadang terjepit juga ya dengan waktu karena memang harus disetorkan ke penerbit. Apalagi kalau penerbitnya dari luar negeri, berarti selisih waktunya nih nggak bisa dibohongi dengan kita. Ya memang ya harus dicicil, dikejar gitu. Kalau lagi di kampus gini, waktu S1 ya, S1 ini padat banget gitu kan ya. Nah makanya lah itu saya punya kelemahan dari diri saya, tidak pernah ikut organisasi. Rugi banget itu. Rugi karena banget. Udah cukup sibuk sama kerja dan juga mata kuliah yang numpuk gitu ya, Miss. Kadang punya waktu istirahat sebentar gitu ya. Setelah selesai sholat, makan gitu, buru-buru buka laptop, ngetik kayak begitu. Jadi nggak ada waktu untuk ibaratnya bersosialisasi sama organisasi. Jadi mungkin organisasi juga cukup penting ya bagi mahasiswa bangun relasinya sama. Penting banget itu. Jadi Miss waktu di S2 kayak gitu nggak ada kayak gabung kelompok apa gitu, S1 kelompok-kelompok belajar kayak itu nggak ada, Miss? Nggak juga. Berarti cuma benar fokusnya belajar dan kerja. Iya, lebih tepatnya kerja dan mencari uang. Kerja dan mencari uang jadi prioritas. Iya, makanya manfaatkan privilege yang kalian punya tuh sebaik mungkin. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang saya lihat itu ada di posisi beruntung, dalam arti orang tuanya support penuh, baik dari fasilitas, dari finansial, itu udah sangat bersyukur sekali gitu loh. Karena memang di luaran sana termasuk saya dulu itu kami nih berjuang gitu lah ya, mati-matian untuk mengenyam di bangku S1 gitu lah, yang memang UKT-nya juga menurut saya lumayan gitu. Pada saat itu Miss nggak beasiswa atau gimana? Kalau untuk S1 kebetulan saya dapat beasiswa. Tapi untuk kesehariannya nih tidak di-cover oleh beasiswa. Saya waktu itu belum begitu paham ya kalau beasiswa yang meng-cover memberikan dana setiap bulan atau uang saku setiap bulan. Kalau waktu itu saya beasiswanya hanya membayarkan
UKT UKT aja. Jadi Oh. untuk fotokopi, jilid makalah, terus kita pasti butuh jajan juga kan setiap Iya. hari. Nah, itu butuh uang nih gitu, harus kerja. Pendapatan lebih gitu Iya, ya, Miss. betul. Jadi mungkin itu ya tipsnya kalau misalnya untuk writing itu tuh usahakan kalian konsisten menggunakan grammarnya dan juga kayak cukup fokus di satu grammar dan fokus sama storyline-nya biar nggak burn out. Karena mungkin yang jadi masalah bagi anak bahasa Inggris itu nulisnya terlalu banyak fokusnya ke grammar karena kayak ada beban tersendiri nih Miss Iya, kalau betul. jadi mahasiswa bahasa Inggris tuh kayak jangankan menulis nih, buat status aja di Instagram itu tuh kadang kayak takut gitu, takut kayak Iya. grammarnya salah dan takut dicerca oleh orang lain. Anak bahasa Inggris tapi Iya. grammarnya salah gitu. Itu mungkin yang jadi trigger bagi anak bahasa Inggris yang mikir kalau writing tuh sulit banget sebenarnya. Itu sih. Padahal mungkin kalau dijalani dengan enjoy dan juga karena ada uangnya itu tuh cukup easy ya teman-teman kalau dijalani dengan serius Iya, gitu ya betul. Miss. Oke. Jadi ini bisa jadi salah satu nasihat dan juga tips bagi anak-anak ETSA dan juga penonton-penonton podcast yang ada di yang melihat YouTube ini saat ini. Oke. Jadi Miss, the next thing kita move ke next segment. We are not going to talk about the story again, but Oke. this is a segment for game and fun nih Miss. Okay. So we are just going to be chill karena kita tadi udah nanya-nanya ke Miss-nya dan juga cukup berat juga nih pembicaraannya tadi. Ya, Bisa dikatakan berat dan dapat banyak hal. Jadi now we will move to another segment yaitu games. Nama gamesnya Spontaneous Talk nih Miss. Oh. Jadi ini kayak this or that. Miss tahu this or that nggak? Kayak pilih whether dari dua option Miss lebih pilih yang A I see. atau yang B gitu. Oke, Jadi oke. nanti saya bakal bacain satu pertanyaan ada dua pilihan. Jadi Miss pilih yang kayak A or B. A, Miss bisa dengan gitu. spontaneous jawabnya Oke. without no reason. Mungkin reasonnya kita bahas setelah di games ini. Oke. Bisa Miss? Oke. Aman? Aman. Can you follow me Oke. okay, Miss? So we search for the question first. Jadi for the first question nih friends. Pertama, ngajar pagi atau ngajar siang? Ngajar pagi, Ngajar pagi. Yang kedua, kuis per minggu atau project kreatif? proyek kreatif, Laptop atau buku? buku, Ngajar online atau tatap muka? tatap muka, Kelas interaktif atau kelas tenang? interaktif, Interaktif. Jadi dosen killer atau jadi dosen favorit? dosen favorit, PowerPoint atau papan tulis? PowerPoint, Mahasiswa telat ngumpulin tugas atau mahasiswa telat masuk kelas? mahasiswa telat ngumpulin tugas, Oke. Dengerin podcast atau musik? music, Music. And the next question I think I'm also know about the answer. Nonton film atau novel? novel, Novel, exactly novel. So yang selanjutnya formal style atau casual style? casual style, Okay, then the last one is pantai atau gunung? pantai, Pantai. Oh, oke. Keren banget Miss-nya udah bisa Oke. menjawab dengan spontaneous as we expected ya Miss. Oke, mungkin ini cukup dari pengalaman Miss sebagai orang yang juga pendatang di Bengkulu. Ya. Miss memang suka pantai kah atau di tempat sebelumnya itu memang anak senja kah gitu Miss? Wah, gimana ya? Kalau di Surabaya itu kan memang dataran rendah ya, panas sekali. Kalau mau mantai itu memang kita harus benar-benar jadwalkan gitu ya. Kalau saya pribadi memang nomor 1 saya suka pantai. Yang nomor 2 saya dulu pernah jadi tour guide. Dan biasanya itu kalau kami membawa wisatawan itu sukanya ke pantai gitu. Oh, wisatawannya prefernya ke pantai Iya. daripada kayak wisata-wisata lain. Iya betul. Jadilah jatuh cinta dengan pantai keindahan itu. pantai gitu. Mungkin Miss bisa lebih explore lagi karena di Bengkulu pantainya juga banyak iya. Miss. Udah dari sekitaran Miss keluar aja nih dari Unip semuanya udah Iya, pantai every destinasi. time ya. Every time you can. Iya Gitu. betul. Oke, mungkin itu ya tadi ada dari pertanyaan mana ya Miss? Mahasiswa telat ngumpulin tugas atau mahasiswa telat masuk kelas? Miss lebih pilih mahasiswa telat ngumpulin tugas. Iya. Kenapa nih Miss alasannya? Kenapa nggak mahasiswa telat masuk kelas? Karena mungkin bagi saya kayak telat masuk kelas yang penting masuk gitu loh Miss. Kenapa alasannya? Kalau dari saya pribadi ya, satu tipe orang yang sebenarnya sangat disiplin dengan waktu gitu, on time. Kalau nggak benar-benar terjepit ada acara yang apa gitu, saya tuh pasti datangnya on time gitu. iya. Dan kebanyakan kalau kita memberikan kelonggaran waktu, kayak misal
udah diberi waktu maksimal 15 menit untuk keterlambatan, atau kalau memang benar-benar ada kendala terlambat banget, entah itu karena bannya meletus atau mungkin mengantar ibunya ke pasar dulu, atau bisa konfirmasi gitu ke grup. Nah, kadang itu tuh dijadikan alasan gitu bagi mahasiswa untuk alasan klasik berlonggar-longgaran ini. Jadi saya lebih prefer untuk lebih telat mengumpulkan tugas. It's okay. It's okay. Karena itu Miss juga pernah mengalami sendiri ya, Miss, ya. Jadi, tapi tetap juga yang namanya telat itu nggak bisa ditoleransi ya teman-teman. Tetap kayak kalau sebisa mungkin tepat waktu untuk dalam segala hal gitu. Betul. Jadi so everyone, that is the conversation that we have today. I think this is such a impactful things that we can talk with our new face of ETSA. Karena Miss juga merupakan salah satu dari beberapa dosen baru kita, Miss yang mewakili di sini, yang ngasih kita perspektif baru. Oh, gini nih perjalanan dosen-dosen baru kita, sehingga mereka bisa memilih bisa masuk ke Universitas Bengkulu sebagai dosen saat ini. Betul. Jadi terima kasih Miss sebelumnya atas cerita-ceritanya yang sangat menarik, inspiring, dan juga thoughtful for us. Mungkin ETSA Pips bisa take notes dari everything that we have talked for today, dan juga terima kasih sudah stay tune, bisa nonton podcast ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada Miss-nya. And for the last one, we would like to do a little jargon tagline-nya tadi seperti yang saya bilang, Miss. Boleh lihat ke kamera. Kalau saya bilang ETSA Apps, podcastnya anak ETSA. 1, 2, 3. ETSA Apps, podcastnya anak ETSA. So, everyone, that's all for today. We are going to be meet in the next podcast episode. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.